wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Mojokerto. Dalam video ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya Ali Nuraifa dari SDN Sajen 2 dan rekan saya Ahmad Rohadi dari SDI Darun Najat dan juga Sri Rahayu dari SDN Kemiri 2. selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi Pak Rohadi. Selamat pagi Bu Ani. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sangat baik dan penuh semangat. Oh iya, bagus sekali Pak ya. Pak Rohadi hari ini akan melaksanakan coaching nanti dengan Bu Rahayu. Di sini saya sebagai observer akan mengamati proses jalannya coaching dari awal sampai akhir. Jadi di sini ada rubrik penilaian percakapan coaching di mana apakah nanti coaching Anda sudah sesuai dengan alur Tirta, menyampaikan pertanyaan berbobot, dan jangan lupa tentang prinsip coaching di mana melalui kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Baik Pak, saya akan mengajukan pertanyaan untuk Pak Rohadi. Yang pertama yakni kompetensi coaching apa yang ingin Anda kembangkan Pak? Di sini saya akan melakukan 3 kompetensi, yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik Pak Rohadi. Jadi dari kompetensi tersebut kira-kira mana nih yang secara spesifik yang ingin Pak Rohadi observasi di situ? Saya akan lebih fokus pada mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa. Oke, baik. Jadi untuk pertanyaan ketiga, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Pak dari coaching ini? Saya ingin coach saya menemukan langkah-langkahnya sendiri Ya. terhadap masalah yang dihadapi. Oke, baik. Jadi nanti kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya Pak. Sekarang Bapak akan bersiap untuk melakukan coaching dengan Ibu Rahayu. Bagaimana Siap, Bu Pak? Ani. Iya. Assalamualaikum Bu Sri Rahayu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selalu sehat, selalu semangat Pak. Bu Rahayu mengajak saya untuk melakukan kegiatan coaching pada hari ini. Kira-kira tujuannya apa Bu? Ya. Gini Pak, saya itu mempunyai permasalahan ketika nanti menghadapi tahun ajaran baru, bagaimana cara persiapan untuk pembelajaran di kelas. Berarti coaching kali ini ingin mendiskusikan mengenai persiapan pembelajaran semester genap ya Bu? Iya Pak, supaya saya nanti itu bisa menemukan ide baru dalam proses pembelajaran di kelas. Untuk keberhasilan pertemuan kali ini, kira-kira apa yang Ibu harapkan? Saya nanti itu berharap dapat menemukan hal baru dalam proses pembelajaran di kelas Pak. Karena sementara ini yang saya rasakan itu pembelajaran yang saya lakukan itu ya hanya begitu-begitu saja, istilahnya itu kurang variasi. Kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk kegiatan ke depannya? Iya Pak. Mungkin saya nanti itu akan menggunakan metode pembelajaran yang mengharuskan anak-anak itu menjadi lebih aktif atau ya bisa dikatakan mereka itu berani untuk mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan idenya, atau istilahnya itu tidak pasif di dalam kelas. Baik, kira-kira metode apa yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, Pak. Saya berencana untuk menggunakan atau memakai metode pembelajaran discovery learning, yaitu dengan menggunakan media-media pembelajaran yang menarik, yang kreatif. Karena ini kan yang saya hadapi kan anak kelas kecil, jadi mereka itu akan mudah tertarik ketika mereka menemukan hal-hal baru atau hal-hal yang nyata. Itu yang saya rencanakan. Oh, jadi Bu Rahayu akan menggunakan metode discovery learning. Kira-kira apa ada guru yang membantu? Ya,
Tentunya ada, Pak. Nanti di sini semua dewan guru itu berkolaborasi untuk membantu program saya ini. Setidaknya mereka kan sudah paham bagaimana keadaan siswa-siswa yang ada di sekolah. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana? Kira-kira minggu depan, Pak. Insya Allah saya akan melaksanakan program ini. Untuk tindak lanjut dari sesi coaching kali ini, kira-kira bagaimana? Nanti saya bisa menjalankan rencana saya sesuai dengan tujuan dan semoga nanti bisa terwujud, Pak. Amin, amin. Semoga pada sesi coaching kali ini Ibu bisa mewujudkan program dan rencana aksinya, mendapatkan keberhasilan dan anak-anak senang untuk mengikutinya. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu lagi. Sama-sama, Bu. Baik Pak Rohadi, tadi sudah melaksanakan coaching dengan Bu Rahayu. Nah, sekarang kita sampai di pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya Pak. Untuk yang pertama, apakah Pak Rohadi sudah melakukan coaching dengan baik dengan menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, Pak? Ya Bu, saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur cerita. Oke, baik. Jadi ketika saya mengamati tadi, Pak Rohadi sudah melaksanakan alur cerita dengan baik, mulai dari tujuan, indikator, kemudian rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab. Pertanyaan kedua, Pak, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Saya ingin mendalami lebih lagi tentang alur cerita Bu, sehingga saya bisa menjadi coach yang lebih baik lagi. Oke, baik, bagus sekali ya Pak. Sampai bertemu di lain kesempatan lagi. Terima kasih untuk coaching hari ini Pak Rohadi. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Ani. Selamat pagi Bu Rahayu. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat Bu Rahayu. Bagaimana juga kabarnya Bu Rahayu hari ini? Alhamdulillah juga selalu sehat. Begini Bu Ani, hari ini Bu Ani akan melaksanakan coaching. Ya, Tapi sebelum itu saya akan melaksanakan pra-observasi terlebih dahulu. Saya akan menanyakan rubrik penilaian. Di antaranya apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan melaksanakan prinsip coaching yang meliputi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Saya akan mengajukan pertanyaan ya Bu. Ya. Pertanyaannya, kompetensi apa yang ingin Bu Ani kembangkan? Baik, terima kasih. Dalam sesi coaching kali ini, saya akan mengembangkan kompetensi coaching, diantaranya yang pertama yaitu present atau kehadiran penuh, yang kedua yaitu mendengarkan aktif atau dengan rasa, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot Ibu. Oh ya, pertanyaan selanjutnya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Oke, baik Bu, dalam coaching ini saya akan fokus pada kompetensi untuk mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, sekaligus memberikan beberapa pertanyaan berbobot Ibu. Oh ya, kemudian pertanyaan selanjutnya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa? Oke, jadi dalam sesi coaching kali ini saya menginginkan coaching saya ini bisa menemukan kompetensi di dalam dirinya. Jadi meningkatkan kompetensi dalam dirinya untuk menemukan sendiri langkah-langkah penyelesaian dari sebuah permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Oh ya, bagus sekali. Jadi saya juga sedikit mengingatkan Bu, jangan lupa untuk 3 kompetensi ini, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot nanti pada saat melaksanakan coaching. Oke, baik, siap Ibu. Ya, terima kasih. Selamat melaksanakan tugas ya Bu. Ya, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rohadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kemarin saya dengar nih Pak Rohadi mencari saya dan ingin melakukan beberapa percakapan Pak Rohadi.
Kira-kira apa nih yang ingin diomongkan Pak Rohadi dalam sesi percakapan kita kali ini, Pak? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Oke, baik. Jadi apa nih yang ingin Pak Rohadi ceritakan kepada saya? Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, Bu. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% ya. Oh, gitu ya, Pak ya. Jadi kalau bisa saya garis bawahi bahwasannya di sini murid-murid di kelasnya Pak Rohadi ini kurang antusias. Kemudian di dalam pembelajaran pun mengerjakan tugas itu hanya 50% gitu tiap kelas, Pak ya. Jadi menurut Pak Rohadi kali ini apa sih yang Pak Rohadi harapkan dari percakapan kita pada pagi hari ini, Pak? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Oke, jadi begitu ya Pak. Menurut Pak Rohadi nih, hal apa saja yang membuat murid-murid kurang antusias dalam pembelajaran Pak Rohadi? Kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias, yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, Bu. Terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan untuk murid-murid saya berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh, jadi begitu ya Pak ya. Nah, sekarang kira-kira apa sih yang dapat membuat murid dari Pak Rohadi ini antusias di dalam pembelajaran? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, saya juga sependapat Pak, seperti itu, supaya anak-anak itu semangat gitu Pak ya di dalam pembelajaran. Lalu, menurut Bapak nih, apa saja sih yang bisa membuat murid-murid merasa asik dan tidak bosan di dalam pembelajaran Pak? Menurut saya, pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking atau games supaya pembelajaran lebih menarik. Oke, bagus sekali Pak ya. Jadi menerapkan pembelajaran student center gitu Pak ya. Ya. Nah, lalu mengenai tugas ini yang diberikan kepada murid-murid Pak Rohadi, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas nih Pak? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak, Bu, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Oh, seperti itu Pak ya, sumber belajar. Nah, kalau boleh saya tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di dalam kelas Pak? Selama ini saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Oh, seperti itu ya. Nah, Pak Rohadi tadi menggunakan sumber belajar buku teks di perpustakaan. Kira-kira ada nggak Pak sumber belajar lain selain buku teks Pak? Saya pikir banyak sekali ya, Bu, sumber belajar seperti video YouTube atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren seperti saat ini, Bu, seperti TikTok atau Reel di IG. Nah, betul sekali saya sependapat dengan Pak Rohadi. Memang sekarang itu semakin bertambahnya perkembangan zaman, maka akan semakin banyak pula media yang bisa kita gunakan untuk peserta didik di dalam pembelajaran. Nah, sekarang rencana apa sih yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak, kemudian membentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk video, lagu, puisi, pantun, atau laporan digital. Oke, bagus sekali Pak ya. Jadi kalau saya boleh merangkum dari pemecahan masalahnya tadi, Bapak Rohadi akan melaksanakan pembelajaran yang mengasihkan melalui video YouTube maupun TikTok. Selanjutnya dalam penugasan, Pak Rohadi akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi atau tugas secara beragam seperti itu Pak ya. Nah, sekarang apa nih komitmen Bapak terhadap rencana yang Bapak sebutkan tadi?
Saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan belajar merdeka. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, dan saya akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Pak ya. Saya sangat mendukung. Oke Pak, dari rencana aksi yang telah Bapak buat, kira-kira kapan nih Bapak bisa mengimplementasikannya dalam beberapa saat ke depan ini? Kira-kira saya akan mengeksekusinya minggu depan, mulai minggu depan. Oh gitu, bagus sekali Pak ya. Saya sangat mendukung langkah-langkah Bapak. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan ya Pak ya. Amin. Terima kasih Bu Ani atas waktu sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Rahadi, semoga sukses. Baik Bu Ani, terima kasih barusan sudah melakukan atau melaksanakan coaching terhadap Pak Rohadi. Coachingnya tadi sungguh sangat bagus, mengena sampai kepada titik temu hingga solusi untuk permasalahan yang dialami oleh coaching. Ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan ya Bu. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Bu Ani lakukan pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik, terima kasih. Dalam sesi coaching tadi, saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta Ibu. Oh ya, secara keseluruhan tadi memang saya sudah melihat bagaimana coaching yang Ibu lakukan. Sudah melaksanakan presensi secara penuh, kemudian juga mendengarkan secara aktif dengan menggunakan rasa empati, kemudian juga menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan Bu Ani juga sudah melaksanakan alur tirta dengan baik. Iya, sama-sama. Pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Ani kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Ya. Baik, terima kasih Bu. Dalam sesi coaching ini saya ingin lebih meningkatkan lagi pemahaman saya terhadap alur tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi maupun tanggung jawab, supaya nanti dalam sesi coaching-coaching berikutnya bisa lebih baik lagi. Selanjutnya, selain itu saya juga ingin memahami lebih untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya lebih memahami bagaimana kondisi dari coach dan bisa memaksimalkan potensi dari coach saya seperti itu. Ya, bagus sekali. Ini banyak ya, mungkin coaching-coaching ini dapat dilanjutkan untuk coaching yang akan datang atau yang waktu yang akan datang, baik kepada rekan guru, rekan tenaga kependidikan dan sebagainya. Sukses selalu untuk Bu Ani, sampai ketemu lagi. Iya, terima kasih Bu Rahayu. Sama-sama. Selamat pagi Bu Rahayu. Selamat pagi Pak Rohadi. Hari ini Bu Rahayu akan melaksanakan coaching terhadap Bu Ani Nuraifa. Tapi sebelum itu saya akan melaksanakan pra-observasi terlebih dahulu. Saya akan menanyakan rubrik penilaian, di antaranya apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan melaksanakan prinsip coaching yang meliputi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Saya akan menanyakan kepada Ibu tentang kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Ya, terima kasih Pak. Saya akan mengembangkan kompetensi coaching saya, yaitu pertama present atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, dengan empati. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu Pak. Kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh? Ya, yang ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, dengan empati, kemudian memberikan pertanyaan berbobot.
Menurut Ibu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Ya, baik. Saya itu menginginkan coach saya menemukan langkah-langkah sendiri dalam menyelesaikan permasalahannya. Ya, bagus sekali Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Ani? Alhamdulillah sehat-sehat Bu Rahayu. Bagaimana juga kabarnya Bu Rahayu? Alhamdulillah, saya juga selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Ini kemarin Bu Ani kan menghubungi saya. Iya. Katanya mau sharing tentang permasalahan yang dihadapi. Iya. Boleh saya tahu Bu, kira-kira apa permasalahan yang dihadapi Bu Ani? Iya. Jadi begini Bu. Selama pembelajaran di tahun ini itu saya mengeluhkan murid-murid saya Bu, kurang memiliki kesadaran membuang sampah di tempatnya. Terlebih lagi setelah jam istirahat Bu. Jadi masih ditemui sampah-sampah yang bercecer di depan kelas ataupun di taman-taman depan kelas itu, entah bungkusnya snack, jajan, permen ataupun lain sebagainya seperti itu. Kemudian tentang kamar mandi juga Bu. Jadi kebersihan kamar mandi ini yang masih kurang menurut saya seperti itu. Oh iya. Nah Bu Ani, dari obrolan kali ini apa tujuan dari percakapan yang kita lakukan hari ini? Jadi begini Bu, dari percakapan ini saya mengharapkan anak didik saya itu memiliki kesadaran untuk bisa membuang sampah pada tempatnya tanpa harus diperintah, tanpa harus menunggu teguran dari Bapak dan Ibu guru. Jadi mereka bisa melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk membuang sampah pada tempatnya. Dengan sukarela. Iya, gitu ya. dengan kesadaran diri penuh. Iya. Nah, menurut Bu Ani, kriteria keberhasilan jika mereka memiliki kesadaran akan kebersihan itu bagaimana? Iya, jadi kembali lagi bahwasannya yang saya harapkan adalah mereka memiliki kesadaran penuh untuk membuang sampah pada tempatnya tanpa harus diperintah, tanpa harus menunggu teguran dari guru maupun dari penjaga sekolah seperti itu. Yang kedua, mereka memiliki rasa cinta sekaligus memiliki terhadap sekolah. Sehingga ketika mereka memiliki rasa memiliki, pasti mereka akan menjaga dari hal-hal yang kurang baik seperti itu tadi membuang sampah sembarangan. Jadi mereka akan menjaga supaya lingkungannya agar tetap bersih seperti itu. Ya. Kemudian jika dihitung dari skala 1 sampai 10, menurut Bu Ani, murid-murid itu pada skala berapa? Iya, untuk kondisi saat ini ya Bu. Untuk kondisi saat ini murid-murid saya dalam menjaga kebersihan itu pada skala 7. Nah, kemudian yang diharapkan Bu Ani pada skala berapa? Iya, saya menginginkan murid-murid saya untuk di skala 9 di dalam menjaga kebersihan sekolah kita supaya benar-benar sekolah kita ini bersih tanpa ada satu sampah pun seperti itu Bu. Nah, untuk meraih atau mendapatkan skala 9 itu langkah-langkah apa yang mungkin bisa dilakukan Bu Ani? Oke, jadi saya berpikir seperti ini ya Bu. Saya memiliki rencana untuk melakukan inovasi atau gerakan pungut sampah. Jadi anak-anak itu ketika masuk kelas mereka harus memungut sampah yang ada di depan kelasnya masing-masing. Terlebih lagi selepas istirahat. Jadi mereka ketika jam bel masuk kelas, mereka harus memastikan bahwasannya di depan kelasnya itu tidak ada sampah, atau di taman-taman depan kelas itu benar-benar tidak ada sampah. Mereka memungutnya dan memasukkan ke dalam tempat sampah itu Bu. Kemudian yang kedua, menghimbau anak-anak untuk memiliki rasa cinta, kemudian rasa memiliki terhadap sekolah. Bisa disampaikan di dalam kegiatan upacara bendera ataupun apel pagi seperti itu Bu. Dan yang terakhir, saya menginginkan untuk ada jadwal piket terstruktur
membersihkan kamar mandi sehingga menjaga kamar mandi tetap bersih dan tidak kotor seperti itu, Bu. Kemudian dengan menempelkan tulisan-tulisan juga di kamar mandi, misalnya siram sampai bersih seperti itu sehingga mereka bisa meningkatkan kesadaran mereka untuk menjaga kebersihan itu sendiri. Iya. Bagus sekali langkah-langkah yang Bu Ani lakukan. Memang untuk menjaga kebersihan itu bukan hanya menjadi tugas penjaga sekolah, tetapi juga menjadi semua tanggung jawab semua warga sekolah. Iya. Nah, untuk melaksanakan langkah-langkah yang Ibu harapkan nanti, yang Ibu lakukan nanti, siapa kira-kira yang bisa Anda ajak dalam melaksanakan rencana aksi tersebut? Iya, baik Bu, seperti yang Ibu ungkapkan tadi bahwasanya kebersihan itu tidak hanya tanggung jawabnya satu atau dua orang saja, tapi tanggung jawab semua warga sekolah. Nah, warga sekolah itu ada murid, ada guru, ada penjaga sekolah, kepala sekolah, dan semuanya yang ada di sekolah. Maka dari itu harus berkolaborasi antara semua orang yang ada di sekolah itu untuk bisa menjaga kebersihan. Jadi nanti saya berencana untuk berkoordinasi dulu bersama kepala sekolah dan juga dewan guru untuk menerapkan rencana saya tadi untuk melakukan aksi atau gerakan pungut sampah itu seperti ini. Terima kasih. Kemudian Bu Ani, kira-kira kapan nih rencana atau realisasi yang akan Bu Ani laksanakan? Iya, untuk rencana ini saya memiliki pandangan untuk minggu depan bisa saya laksanakan seperti itu. Oh iya, berarti langsung kita harus bergerak cepat. Iya, ya, seperti itu. Kemudian dari tadi itu rencana-rencana yang dilakukan mana yang mungkin Bu Ani lakukan terlebih dahulu? Apa ya Bu? Jadi saya mungkin akan mengambil langkah yang pertama memang harus berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah dan juga guru-guru tentang rencana saya untuk melaksanakan gerakan pungut sampah itu. Kemudian selanjutnya akan berusaha mensosialisasikan di dalam apel pagi maupun upacara bendera tentang gerakan tersebut dan juga menanamkan rasa kesadaran kepada mereka untuk mencintai dan memiliki terhadap sekolah kita seperti itu. Bagus sekali. Sekarang pertanyaan terakhir, apa yang Bu Ani peroleh dari percakapan atau dari coaching hari ini? Iya, terima kasih Bu Rahayu. Dari awal sampai akhir ini saya mendapatkan pencerahan seperti itu. Jadi saya memperoleh pandangan atau mengetahui langkah-langkah apa saja yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan kesadaran peserta didik saya dalam menjaga kebersihan seperti itu, Bu Rahayu. Wah, bagus sekali, Bu Ani, luar biasa. Saya sangat mendukung langkah-langkah yang akan Bu Ani lakukan. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu. Iya, terima kasih banyak juga buat waktunya Bu Rahayu yang sudah memberikan coaching terhadap saya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi guru yang selalu bersemangat melakukan perubahan, melakukan inovasi terhadap berbagai hal dan menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Rahayu. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rahayu tadi sudah melaksanakan coaching terhadap Bu Ani dengan sangat baik sekali. Terima kasih. Nah, pada saat melaksanakan coaching tadi, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Iya, terima kasih. Tadi pada saat saya melaksanakan coaching dengan Bu Ani, saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur Tirta. Ya. Selama proses coaching tadi, selama saya amati ya Bu, Iya. coaching terhadap Bu Ani, Bu Rahayu memang sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta. Terima kasih. Kemudian saya ingin menanyakan kepada Bu Rahayu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melaksanakan coaching yang Ibu laksanakan tadi? Ya. Saya ingin mendalami lebih dalam lagi tentang alur Tirta sehingga nanti bisa menjadi coach yang lebih baik lagi, Pak.
Terima kasih Bu Rahayu. Sama-sama Pak.